Apa itu feng shui ya? Berbicara tentang feng shui, orang awam mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian tidak. Tetapi feng shui sendiri lebih menekankan kepada ilmu tata letak untuk mempelajari hoki satu bangunan, di mana hoki bangunan ini akan mempengaruhi hoki penghuninya. Nah, feng shui sendiri secara harafiah berarti feng artinya angin dan shui artinya adalah air. Oke, dan ilmu ini sebenarnya sudah dari bangsa Tiongkok ini sudah ada 6.000 tahun lamanya ya, dari reruntuhan galian di Tiongkok yang terakhir paling update tahun 2000-an, diketahui bahwa feng shui sendiri sudah diaplikasikan di kota di sebuah desa, kemudian di makam dan sebagainya. Jadi itu sudah ada legasinya dari 6.000 tahun lalu dan bertahan sampai sekarang. Oke, dan ini selain ilmu dan ini juga berbicara tentang seni ya. Seni itu artinya apa? Antar satu praktisi dan yang lain belum tentu akan sama. Tetapi kalau memang dia mumpuni dalam arti benar ahli dan pakar, tentu dia akan punya istilahnya satu pola pandangan yang sama seperti itu ya. Memang berbeda-beda ya. Sama seperti aku mau ngomong bahwa antara satu lulusan SD, lulusan SMP dan lulusan S3 ya, doktor ataupun seorang profesor itu pasti punya opini yang berbeda. Nah, oleh karena itu pada saat kita menanyakan satu pendapat mengenai apakah satu lokasi ini bagus atau tidak, tentu kita harus melihat kualifikasi orang tersebut. Apakah dia itu cuma hanya pinternya dari baca buku, ataukah cuma istilahnya belajar 1 minggu saja sudah mengaku pakar dan sebagainya. Atau mereka yang mumpuni sudah punya pengalaman dan punya kualifikasi untuk itu. Ya, moga-moga bisa dipahami. Karena semua orang bisa kadang mengaku pakar feng shui, tetapi tidak ada badan ataupun tim yang bisa menilai apakah orang itu pakar atau tidak. Ya, dan berbicara tentang feng shui sendiri, kita akan berbicara tentang bagaimana mengharmoniskan manusianya dengan lingkungannya, seperti itu ya. Jadi tujuannya sih buat apa sih? Sebenarnya tujuannya kita pengen begitu kita tinggal di satu hunian tersebut, kita pengen kualitas kehidupan kita tuh meningkat. Oke, kemudian kita bisa mencapai tujuan hidup kita tuh dengan baik. Contohnya sehat lah, harmonis lah, sukses lah ya. Kemudian makmur di dalam satu lokasi tersebut. Nah, berbicara tentang feng shui, sebenarnya feng shui itu apa sih sebenarnya yang dinilai atau apa yang berpengaruh dalam feng shui? Yang berpengaruh itu adalah energinya. Orang-orang bicara energi itu seperti apa sih? Karena banyak orang mengasosiasikan feng shui itu dengan paranormal, dengan klinik dan sebagainya. Karena yang dianggap energi itu adalah sesuatu yang tidak kasat mata seperti hantu lah, arwah dan sebagainya. Ya, dan kalau seperti itu salah besar ya. Karena fungsi sendiri adalah berbicara tentang energi alam yang kita sebut dengan qi seperti itu ya. Nah, qi ini sebenarnya adalah dibawa oleh angin masuk ke dalam rumah. Oke, kalau itu bangunan. Tetapi kalau itu lingkungan luar ya, seperti makam misalnya, maka qi itu dibawa oleh angin juga dan berada di dalam lingkungan makam seperti itu. Karena fungsi di zaman dulu 6.000 tahun yang lalu juga dipraktekkan di kuburan atau makam. Jadi kalau di praktek untuk rumah, berarti apakah qi tersebut dibawa oleh angin bisa masuk ke dalam rumah, dan kalau satu rumah yang bagus tentu harus punya sirkulasi angin yang baik. Jadi kalau rumahnya terhalangi oleh banyak pohon, tembok tinggi ya, ataupun segala sesuatu yang menutup atau bangunan sangat tinggi di depan rumah tersebut, maka pasokan angin akan berkurang, suplai angin akan berkurang, sehingga kualitas energinya juga akan terkompromi seperti itu. Ya, jadi ini seperti ilmu arsitektur atau tata letak. Kalau zaman dulu feng shui digunakan untuk membangun kerajaan, membangun kota, membangun istana seperti itu kan ya. Nah, zaman now orang-orang tahunya arsitek ya, tetapi arsitek cuma hanya bisa merancang. Sedangkan ahli feng shui ini harus bisa menghitung ataupun bisa mengetahui kualitas atau energi satu bangunan seperti itu. Nah, jadi saya akan mulai dengan cerita lingkungan akan membentuk kita. Ya, jadi Bapak Ibu ada cerita bahwa ada satu ekor belalang di alam liar, dia bisa meloncat sangat tinggi ya. Oke, karena kenapa? Karena dia tidak ada batasannya seperti itu ya. The sky is the limit. Nah, sekarang kalau satu belalang itu kita tangkap, kita masukkan ke dalam satu toples, oke, toples plastik misalnya, dan dia setiap kali dia mau loncat kepentok dulu, oke, dan lama-lama dia akan berasa sakit
dia akan trauma seperti itu, merasa kehilangan kepercayaan diri dia, confidence-nya akan hilang seperti itu. Dan itu akan membentuk karakternya si belalang bahwa berpikir bahwa oke, gue nggak boleh loncat tinggi nih. Oke, dan bayangkan toples ini adalah rumah kita, tempat usaha kita, ya. Oke, kemudian bayangkan juga belalang ini adalah penghuni rumah. Jadi pada saat seorang tinggal di rumah yang seperti toples, yaitu yang membatasi kapasitasnya, contohnya apa? Misalnya membatasi kapasitas kemakmuran dia, income di rumah itu seret, kemudian membuat banyak masalah, ya, contohnya sakit lah, keluarga berantem dan sebagainya. Maka tujuan kita untuk mencapai hidup yang berkualitas, bahagia ataupun sukses dan sebagainya, ini akan terpentok atau akan kena masalah seperti itu. Ya, jadi berangkat dari sini kita percaya nggak percaya bahwa penghuni akan merasakan kesulitan kalau satu tempat ini membawa problem buat dia, seperti toples yang membatasi kapasitas hoki kita seperti itu. Jadi tujuannya fungsi sendiri itu adalah memastikan bahwa di rumah tersebut penghuninya merasa bukan hanya sekedar nyaman dan fungsional, tetapi juga hokinya bagus, ya. Bayangkan bahwa kita bisa punya kesempatan pemasukan yang lebih baik, kesehatan lebih baik, dan keharmonisan lebih baik. Oke, jadi fungsi itu bukan hanya masalah kaya, oke, tetapi juga kita ingin segala sesuatu itu berjalan dengan baik dan lancar, jarang ada masalah seperti itu, ya. Jadi ini analogi seperti ini. Nah, kemudian faktor penentu fungsi yang baik ini, ya, ada 3 hal sebenarnya secara umum. Pertama adalah lokasi dan lingkungan luar. Kita sebut landform-nya, ya. Landform itu adalah bentuk kontur tanah sekeliling, apakah ada bukit, gunung, ya, kemudian air mengalir, sungai dan sebagainya, ya. Kemudian kondisi komplek itu seperti apa, kondisi satu perkantoran itu seperti apa. Jadi kita melihat dengan kasat mata kondisi lokasi itu di mana. Kalau orang mencari properti kan pasti bicara tentang lokasi, lokasi, dan lokasi. Ya, sebenarnya fungsi sendiri lokasi itu nomor 1. Kalau kita dapat lokasi yang sudah super, maka meskipun di dalamnya agak kurang, tetapi kualitasnya tetap akan bisa membawa hoki yang bagus untuk jangka panjang seperti itu. Ya. Misalnya kita dapat lokasi yang nilainya sudah 8. Begitu dalamnya setupnya berantakan, oke, ya, dan kita mau menjual bangunan yang existing, oke, tentu kita akan sulitan, ya. Kenapa? Karena yang tinggal di rumah mengalami problem, dan begitu mengalami problem, calon buyer kita begitu tanya, yang tempo hari orang ini tinggal di rumah ini bagaimana? Oh, mengalami sakit, keluarganya berantem, oke, akhirnya gimana? Akhirnya sulit untuk dijual. Oke, ya, dan di negara-negara tertentu ya seperti Amerika, mereka harus ada namanya demokrasi yang memberikan alasan kenapa orang menjual satu rumah. Oke, misalnya apakah rumah ini dulu misalnya terdapat korban kejahatan kriminal misalnya, entah misalnya dirampok, kemudian rumah ini mengalami pembunuhan, atau rumah ini ada kasus bunuh diri gitu kan, ya. Jadi hal-hal yang super buruk yang bisa kita bayangkan pada saat menjual satu properti ini akan bisa terkendala kalau misalnya kita dapat satu bekas penghuninya mengalami hal tersebut, ya. Dan Amerika itu mereka melarang keras orang itu menutup rahasia itu. Bahkan kalau sudah dijual bisa digugat gitu kan, ya. Jadi tentu kita hal ini kita ingin minimalkan. Oke, dan kalau klien sampai bicara tentang dalam fungsinya itu buruk, ya kita sudah pasrah kadang. Ya, kenapa? Karena itu harus dilakukan makeover di dalamnya supaya fungsinya itu bisa bagus di dalam rumahnya, meskipun dapat lokasi yang super. Dan yang ketiga adalah formula ataupun rumus feng shui. Nah, formula atau rumus feng shui ini, nah inilah sisi yang kadang berbeda dari antara satu praktisi dengan praktisi yang lain. Kalau lulusan SMP, matematika sampai dengan misalnya rumus Pitagoras, oke, sampai level SMA mungkin trigonometri, nanti kuliah lagi mungkin beda lagi cara menghitungnya seperti itu. Nah, formula dan rumus feng shui ini sendiri, meskipun sudah ada yang di pasaran, tetapi itu biasanya tidak bisa dipakai, ya. Seperti contohnya misalnya orang Kua Barat, Kua Timur, ya, kita sebut ilmu 8 istana gitu, ya. Nah, ini atau 8 mansion itu biasanya banyak dipraktekkan oleh orang-orang untuk mencari lokasi fungsi yang bagus. Jadi biasanya melihat angka kuanya berapa, kemudian rumahnya yang misalnya angka kuanya itu nanti akan menentukan apakah orang Kua Timur. Kalau Kua Timur berarti rumahnya hadap timur, tenggara misalnya, ya, utara dan sebagainya, itu akan menjadi lokasi yang bagus. Sedangkan kalau misalnya orang Kua Barat nanti akan carinya hadap barat dan sebagainya.
Nah, ini menurut kami adalah ilmu yang palsu seperti itu ya, dan sayangnya banyak digunakan oleh uh, customer atau calon pembeli yang tidak tahu, sehingga menjadikan ini sebagai patokan untuk mencari satu lokasi seperti itu. Kita bicara tentang mitos fungsi sekarang, ya. Nah, mitos fungsi ini adalah arah hadap rumah. Oke, jadi arah hadap bangunan mana saja yang berpotensi sama bagus. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa hanya hadap selatan atau timur yang bagus. Oke, tetapi dari riset kita, selama Anda bukan di daerah yang dekat dengan dingin, contohnya seperti daerah subtropis. Nah, daerah subtropis itu biasanya kita tidak menyarankan rumahnya hadap ke arah utara. Oke, kenapa? Karena kalau menghadap ke arah utara, berarti akan berhadapan ke kutub utara. Subtropis itu yang mana, Ko Julius? Coba Anda, Bapak Ibu sekalian, Anda Google. Oke, Anda Google, kemudian Anda mengetikkan daerah subtropis. Ya, subtropis itu berarti adalah sudah di namanya garis, kalau nggak salah mereka ada namanya garis Cancer atau nggak garis Capricorn seperti itu ya. Jadi itu kurang lebih kalau dari lintangnya itu sudah beberapa derajat ya. Kalau kita kan di tropis ekuator gitu ya, di khatulistiwa ya, dia naik ke atas ataupun lebih ke bawah gitu ya. Ada beda berapa derajat. Nah, ini nanti akan menciptakan negara 4 musim yang hebat. Artinya pada saat musim salju ya, dan angin dari Himalaya atau pegunungan Himalaya itu nanti akan bisa menghasilkan angin dingin yang kalau kita hadap utara akan terkena angin dingin, dan ini akan bisa berbahaya, oke, untuk kesehatan. Ya, dan oleh karena itu semua rumah yang di Tiongkok umumnya mereka mempunyai hadap selatan membelakangi utara. Itu reasonnya, alasannya satunya. Kemudian kenapa menghadap ke timur? Biasanya salah satunya adalah dengan matahari terbit ini rumah agak lebih hangat di pagi hari, oke? Dan mempunyai satu pandangan bahwa kehidupan kita kan meningkat baik seperti sinar matahari seperti itu. Dan ini kalau di negara 4 musim yang khususnya Tiongkok, mungkin hadap selatan ya make sense ya. Hadap timur mungkin masih make sense. Tadi hadap utara itu problem, dan rumahnya biasa jarang hadap utara. Tetapi kalau di negara tropis seperti kita, oke, mau hadap mana aja itu oke, nggak ada problem seperti itu ya. Dan kenapa? Karena mau hadap utara, selatan, timur maupun barat, semua itu sama panasnya karena kita negara tropis. Oke, jadi kita menyarankan arah hadap bangunan terbaik itu tergantung daripada biodata penghuninya, tanggal lahir penghuninya, dan kita analisis ya berdasarkan astrologi fase ataupun ciri penghuninya, baru kita tahu orang tersebut hoki nggak tinggal di rumah itu. Jadi kadang bukan hanya faktor lokasi dan desain bangunan saja di dalamnya, oke, yang tadi saya cerita, tetapi kita menggunakan formula untuk menghitung apakah orang dengan tanggal lahir ini cocok nggak dengan rumah hadap kemana. Nah, untuk ini para teman agents mungkin Anda kan kesulitan untuk mengetahui hadap mana yang bagus. Tetapi saya kasih info, bocoran bagaimana caranya. Ya, salah satunya adalah kita tanyakan ke calon pembeli kita, kok Cik sekarang rumahnya kemana? Misalnya, oh rumah sekarang saya menghadap selatan. Jadi Koko dan Cici ini rumah hadap selatan ini so far lancar nggak rezeki dan sebagainya. Ada masalah nggak? Ya so far sih oke lah. Kalau gitu kok Ci, saya sarankan cari rumah hadap selatan aja, karena kan sudah proven toh, ya sudah terbukti. Nih listing saya hadap selatan ini aja kok Ci, kayak gitu loh. Nah, ini akan membuat kita itu bisa menjadi bahan kongko yang untuk lebih keakraban ke mereka itu bisa untuk gampang kita menjual ke depannya seperti itu. Ya, nah saya mengambil contoh bahwa rumah Bill Gates di Danau Washington, Medina ini Amerika Serikat ini rumahnya hadap barat. Bahkan kantor Microsoft-nya sendiri itu juga hadap ke barat. Artinya apa? Karena hadap barat ini cocok dengan beliau. Jadi tinggal di rumah tersebut bisa lebih sukses. Ya, dan rumahnya itu depannya karena sungai dari danau ini bisa menjamin kemakmuran jauh lebih panjang seperti itu. Nah, kemudian mitos feng shui yang sering didebatkan orang juga ya adalah jumlah anak tangga. Oke, oh anak tangga begitu masuk dalam satu rumah, untuk mengetahui hoki rumah itu betul tidak, mereka sudah menghitung jumlah anak tangga, sibuk menghitung jumlah tangga. Oke. 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Dan anak tangga yang katanya bagus kelipatan 4 atau 5. Dapat dari mana hitungannya? Karena mereka berpikir pakai hitungan, kalau hitungannya itu biasa Sen Lao Ping Se, oke, artinya lahir, tua, ya, kemudian sakit, kemudian meninggal, oke, itu hitungan 4, oke. Sedang hitungan 5 Sen Lao Ping Hu Se, oke. Jadi lahir, tua, kemudian sakit, menderita, dan mampus, oke. Jadi mereka nggak mau yang hitungannya jatuhnya di
ketiga, keempat, kelima, atau yang jatuhnya kalau hitungan 4 berarti hitungan ke tiga dan keempat, seperti itu kalau hitungannya 4. Kalau hitungannya 5, kelipatan 5 berarti mereka nggak maunya yang 3, 4, 5. Dengan demikian kalau jumlah anak tangga yang bagus biasanya akan dapatnya 19 ya, 21, 23 dan sebagainya seperti itu. Jadi percayalah Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah mitos. Oke, jadi dan juga jumlah anak yang tangga yang katanya harus ganjil sendiri ini juga masih belum bisa proven ya, teorinya ini bisa terbukti atau tidak. Saya sendiri masih meriset seperti itu, dan oleh karena itu kelipatan 4 dan 5 ini bukan jaminan rumah Bapak Ibu atau rumahnya yang beli ini nanti akan hoki. Ya, ini bahkan akan menyusahkan kita. Karena saya banyak melihat ada orang yang tangganya sudah dibikin bagus-bagus, sengaja ditambahkan satu tangga kecil hanya untuk bisa mendapatkan kelipatan itu. Ya, ini keblinger. Oke, jadi tangga bukan satu-satunya penentu. Kemudian lebih penting apa? Lebih penting posisi tangga dan bagaimana bentuknya. Apakah lokasinya bagus? Nah, contohnya lokasinya itu kalau bisa jangan begitu turun tangga langsung toilet, karena toilet itu kan basah. Jadi begitu turun tangga, kena toilet basah, kita mudah tergelincir misalnya seperti itu. Ya, ataupun bentuknya kalau misalnya tangganya agak muter kayak gitu kan. Nah, resiko jatuh itu lebih besar ya. Kemudian jumlah tinggi tangga itu terlalu tinggi ya, dan ini juga akan berbahaya buat anak kecil dan maupun orang tua ya. Dan oleh karena itu sebisa mungkin kita pilihlah tangga yang nyaman dan aman, pakai railing dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian berbicara tentang energi yang kurang harmonis dan energi yang istilahnya sync, membuat hoki orang nggak kurang, salah satunya penyebab rumah tusuk sate, dan ini juga sering di-mention oleh orang. Nah, rumah tusuk sate sendiri ini tidak selalu jelek ya, ini tergantung daripada kondisi lingkungan sekitar di mana seseorang itu berada. Oke, jadi tusuk sate ini tentu ada cara untuk menilainya, dan kalau kita mau melihat sekilas saja, tusuk sate yang kurang baik ini adalah di mana yang nomor satu, contohnya sebelah kanan, itu kontur tanahnya ya atau aspalnya kita sebut menurun. Jadi begitu turun hujan, langsung airnya menggelincir turun menjauhi rumah tersebut. Oke, ini yang pertama jelek, dan ini nggak ada obatnya. Oke, nggak ada obatnya artinya apa? Yang tinggal di rumah tersebut akan sulit bisa menyimpan uang. Ya, lebih banyak kehilangan kesempatan. Oke, dan ini nggak ada obatnya, aku bilang Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang berikutnya adalah yang tusuk sate yang kedua, yang lebih ringan. Ini kan tusuk sate berarti bentuknya T. Ya, bisa saja bentuk T, atau enggak bisa saja lokasinya siku seperti itu. Tetapi arus kendaraan menjauh dari lokasi rumahnya. Oke, bukan datang ke lokasi rumah tersebut, tapi menjauh. Ya, dan ini yang juga agak kurang dari lokasi tusuk sate yang bagus. Karena itu, sebisa mungkin kita jangan tinggal di rumah ini, ataupun kalau listing rumah yang tusuk sate ini, kita pasti sudah kasih tahu ke mereka bahwa ini agak sulit dijual. Oke, ya, dan oleh karena itu mereka mau nggak mau harus diskon harga seperti itu supaya bisa dijual untuk orang yang BU seperti itu ya. Oleh karena itu, kalau mau tahu, let's say kita sudah bisa mendapatkan lokasi tusuk sate yang netral ataupun yang baik, akan jauh lebih baik lagi bila kita tahu biodata penghuninya. Apakah dia cocok nggak menghadap, misalnya menghadap timur, menghadap barat, dan begitu kita terkena tusuk sate timur dan barat, hasilnya mungkin akan jauh berlipat lebih baik. Oke, tetapi kita harus ada hitungan formulanya untuk mengkonfirm apakah tusuk sate hadap arah tertentu ini baik nggak untuk penghuninya.